Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatkah saudara akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Aku mengenal domba-dombaku. Saudara, kata-kata ini apakah yang menjadi kesan dalam pikiran dan hati saudara? Saudara, nabi-nabi tidak dapat berkata seperti itu. Karena nabi-nabi tidak akan mengenal kita. Seperti Abraham, Yesaya, Elia, atau siapapun nabi-nabi dalam perjanjian lama. Mereka tidak mengenal kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Aku mengenal domba-dombaku. Saudara, ada perbedaan besar antara Tuhan Yesus dengan nabi-nabi. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga Dia dapat berkata, Aku mengenal domba-dombaku. Saudara, Dia mengenal engkau dan Dia mengenal saya hari ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, banyak pemimpin di dunia ini yang senang dengan jumlah massa yang besar. Meski ia sendiri tidak sanggup untuk mengenal setiap pribadi masing-masing dari massa tersebut. Hanya sangat senang kalau ada massa besar, memuja-muja dia dan mengikut dia, tanpa dia merasa berhutang untuk mengenal tiap-tiap orangnya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus, Dia mengenal dan memperhatikan kita secara pribadi. Dan Dia sungguh-sungguh mengenal kita. Oleh karena itu, saudara, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sifatnya personal. Sebuah keputusan pribadi. Karena Tuhan Yesus memanggilnya secara pribadi atau personal. Saudara, pemberitaan Injil dapat dilakukan dengan cara KKR dengan jumlah yang hadir sangat banyak. Namun saudara, Tuhan Yesus memanggil setiap pribadi itu di dalam KKR itu melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri tiap-tiap orang. Saudara, pemberitaan Injil adalah panggilan umum agar orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Namun, panggilan pribadi dari Kristus adalah panggilan khusus yang melahirbarukan seseorang sehingga ia bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah kisah yang menarik bahwa Yesus itu diikuti oleh orang banyak. Dan orang banyak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengajar mereka semua. Namun saudara, Tuhan Yesus itu memanggil Lewi, anak Alfeus. Secara pribadi, dia sedang duduk di rumah cukai, mungkin sedang bekerja, dan Yesus berkata, Ikutlah aku. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Yesus mencari dan memanggil orang berdosa secara pribadi untuk mengikut dia. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Saudara, Tuhan Yesus sangat populer
dan orang banyak mengikuti dia. Dan sebagaimana biasa, respons Tuhan Yesus adalah dia mulai mengajar orang banyak. Namun saudara-saudara, yang menarik perhatian kita adalah Yesus dia memanggil Lewi anak Alfeus yang sedang bertugas di rumah cukai. Saudara, Lewi atau dengan nama lainnya disebut Matius, saudara, dia adalah seorang pemungut cukai. Saudara, seorang pemungut cukai, saudara, bukanlah orang mempunyai nama baik di tengah-tengah bangsa Yahudi, tetapi namanya buruk, bahkan disetarakan dengan orang berdosa. Dan sangat menarik adalah justru Tuhan Yesus memanggil Lewi bukan saja di rumahnya, tetapi di rumah cukai, yang memberitahukan identitas si orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus yang bernama Lewi atau Matius ini, bahwa dia seorang pemungut cukai. Dan saudara, itu disaksikan oleh banyak orang ketika Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Saudara, ketika seseorang sadar dia adalah orang berdosa, saudara, Tuhan Yesus mencari orang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa dia mencari orang berdosa? Karena saudara, dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia tidak menyukai dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Saudara, orang yang merasa benar, saudara, bagi dia tidak membutuhkan anugerah. Karena dia anggap dirinya benar. Meskipun saudara tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi saudara-saudara, hanya orang yang tahu dirinya orang berdosa. Saudara, dia butuh anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mencari orang tersebut dan memanggil orang tersebut untuk mengikut Tuhan Yesus, supaya dosa diampuni dan dia menerima hidup yang kekal. Saudara, apapun, bagaimanapun kehidupan saudara, betapa gelap, betapa buruk, saudara, ketika engkau sadar, engkau tidak sanggup membenarkan diri, engkau sadar engkau akan binasa, saudara, Tuhan Yesus mencari engkau, dan Tuhan memanggil engkau seperti dia memanggil Lewi, "Ikutlah aku." Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita membawa Tuhan Yesus kepada sanak famili kita dan teman-teman kita. Saudara, firman Tuhan berkata, "Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, 'Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?' Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, 'Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.'" Saudara, ketika Lewi mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, maka Lewi mengajak Tuhan Yesus makan bersama. Saudara, ini adalah gambaran sebuah relasi satu dengan yang lain di dalam relasi yang baik, saudara, penerimaan. Dan saudara, menarik sekali. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Lewi mengajak Yesus makan bersama dengan dia, saudara, bagi kita ini sesuatu yang biasa. Tetapi saudara, bagi masyarakat Yahudi, ini sesuatu yang extraordinary, karena orang Yahudi tidak mau duduk makan bersama dengan pemungut cukai. Tetapi Lewi, dia mengajak Tuhan Yesus makan bersama dengan dia, saudara. Dan saudara, dengan itu, dia sedang membawa Tuhan Yesus kepada pemungut-pemungut cukai yang lain dan orang-orang yang dianggap orang berdosa pada zaman itu. Dan mereka akhirnya makan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini peristiwa yang menarik. Saudara, kita sebagai orang percaya perlu
bahkan harus membawa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kenal. Apa artinya? Artinya kita memperkenalkan siapa Yesus. Saudara, Yesus berbeda dari yang lain. Saudara, Yesus mencari orang-orang yang berdosa. Yesus mencari orang-orang yang sedang lemah. Yesus mencari orang-orang yang putus asa. Yesus mencari orang-orang yang tidak punya pengharapan. Yesus mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, itulah Tuhan kita, saudara. Dan dia mengenal orang yang dia cari. Saudara, mari kita membawa Yesus kepada sanak famili kita, kepada teman-teman kita. Karena banyak orang tidak tahu siapakah Yesus. Tidak tahu bagaimanakah Yesus terhadap mereka. Saudara, kita perlu membawa Yesus kepada mereka itu, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya melalui peristiwa daripada Lewi, kami menyadari Tuhan, Engkau mengenal kami secara pribadi, dan Engkau yang memanggil kami. Bahkan Engkau ingin kami membawa Engkau kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, supaya mereka mengenal betapa Engkau mengenal dan mencintai mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.